Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita fantasi. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 2KD, yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur teks narasi dan 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi. Sekarang kalian perhatikan pengertian teks narasi dan ciri-ciri teks narasi yang ada pada tayangan slide ketiga ini. Jenis teks narasi ada 2. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Teks narasi, cerita fantasi lintas waktu, dan teks narasi, cerita fantasi sejaman. Yang kedua, teks narasi berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Teks narasi cerita fantasi total dan teks narasi cerita fantasi irisan. Setelah mengenal jenis teks narasi, kalian dapat mengenal unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi terbagi menjadi 2 juga, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, tokoh, dan alur. Selain tema, tokoh, dan alur, unsur intrinsik lain meliputi latar, perwatakan, amanat, dan sudut pandang. Sementara yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra dan mempengaruhi keberadaan karya sastra tersebut sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Unsur tersebut bisa berupa biografi pengarang, agama, dan falsafah yang dianut pengarang, sejarah, atau kondisi sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat saat karya sastra tersebut diciptakan. Pada KD 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi, kalian dapat menempuh 3 langkah ketika akan menceritakan kembali isi cerita yang sudah kalian baca. Yang pertama, membaca cerita dengan seksama. 2. Mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan cerita. 3. Mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi mengidentifikasi unsur teks narasi dan menceritakan kembali isi teks narasi? Jika kalian merasa ada materi yang belum kalian pahami, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada forum Google Classroom. Cukup sekian ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat walaupun kalian sedang belajar di rumah.